Perkenalkan, nama saya Stefani Francisca Dewi, absen 28 kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 3 Kota Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan proses perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses utama dalam pertumbuhan pada tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan tahap awal perkembangan bagi suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Apa tujuan dari perkecambahan? Tujuan dari perkecambahan adalah untuk mencegah timbulnya patogen dan mencegah terjadinya dormansi benih untuk berhenti tumbuh. Kemudian, untuk memperoleh hasil perkecambahan seperti toge dan masih banyak lagi. Di sini ada sebuah video tentang proses perkecambahan. Pada hari pertama ini merupakan awal dari proses perkecambahan, di mana biji mengalami imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah proses di mana biji mulai menyerap air yang ada di sekitarnya. Dan jika suhu lingkungan ini menunjang, dapat memecah dormansi sehingga pertumbuhan dimulai. Pada hari kedua ini, radikula mulai tumbuh menghujam ke tanah. Apa itu radikula? Radikula adalah bakal dari akar primer. Bisa kita lihat dia mulai tumbuh, dan pada hari ketiga ini dia mulai tumbuh semakin memanjang ke dalam tanah. Pada hari keempat ini, sementara radikula bertumbuh, kita bisa lihat dia mulai juga bertumbuh ke arah samping kanan dan juga kiri. Sementara itu, bisa kita lihat kalau ini ada batang, bakal dari batang yang dia mulai tumbuh akan muncul ke atas permukaan tanah. Sementara itu, akar juga semakin memanjang ke arah samping kanan dan juga kiri. Ini merupakan plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Ini merupakan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan embrio. Di hari yang ke-8 ini, tanaman terus mengalami pertumbuhan. Seiring dengan itu, ketika tanaman sudah mulai mengalami pertumbuhan, kotiledon sudah mulai terkelupas. Kotiledon merupakan kulit terluar dari tanaman, biji tanaman. Dia semakin tumbuh dan mulai muncul daun dan dia mulai berkembang membesar. Bisa kita lihat dia mulai tumbuh dan kotiledonnya tadi sudah berada di atas tanah. Pada hari ke-11 daun sudah mulai membesar. Bahkan sudah terlihat batang juga semakin tumbuh tinggi. Hingga tanaman menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Bisa kita lihat juga, ini sudah mulai tumbuh daun baru. Sementara itu, daun lama tumbuh menjadi semakin membesar, dan bisa kita lihat dia sudah mulai lebih mengembang, dan daun yang baru tumbuh tadi, dia juga sudah mulai membesar, dan daun baru juga bermunculan kembali.
Pada hari ke-18, tanaman tumbuh menjadi semakin tinggi. Batang yang tumbuh ini merupakan batang hipokotil. Proses perkecambahan ini termasuk dalam perkecambahan epigel. Batang ini sangat unik karena jika batang berada di bawah kotiledon dia bernama hipokotil, sedangkan yang berada di atas bernama epikotil. Semakin hari dia semakin tumbuh menjulang tinggi dan daun-daun sudah mulai bertambah banyak. Dia juga sudah mulai berproses untuk menjadi tanaman dewasa. Di mana diameter dari batang sudah mulai membesar dari sebelumnya. Daun-daun yang baru tadi sekarang bisa kita lihat dia sudah semakin besar. Nah, di hari yang ke-25 ini tumbuhan sudah menjadi tanaman dewasa. Sementara tanaman mengalami pertumbuhan, bagian akar juga mengalami pertumbuhan. Bisa kita lihat dia semakin hari semakin memanjang. Jangkauan akar semakin meluas. Kenapa jangkauan akar semakin meluas? Karena fungsi dari akar ini adalah untuk mengambil zat hara, air, dan juga garam mineral. Karena fungsi akar ini mencari makanan untuk bertumbuhnya tanaman, sehingga akar ini semakin meluas untuk mencari makanan. Semakin hari bisa kita lihat dia semakin meluas, dia semakin menyebar. Di hari ke-21, jangkauan akar semakin meluas di seluruh permukaan tanah. Semakin tumbuh, semakin melebar, semakin meluas ke permukaan tanah. Di hari ke-25, tanaman semakin kuat menghujam ke tanah. Di hari ke-25 ini merupakan hari terakhir dari proses perkecambahan, di mana pada hari ke-25 ini tanaman yang mengalami proses perkecambahan ini sudah bisa disebut sebagai tumbuhan yang dewasa. Akarnya sudah kuat menghujam ke tanah dan tumbuhan sudah tinggi dan daun juga sudah membesar. Selanjutnya, tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tipe perkecambahan epigel. Tipe perkecambahan epigel ini merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas tanah. Ini bisa kita lihat, kotiledon berada di atas tanah. Tipe ini merupakan perkecambahan yang menghasilkan kotiledon dan epikotil keluar dari kerangka biji karena terjadi pemanjangan hipokotil. Maka dari itu, kotiledon akan keluar ke atas permukaan tanah. Nah, bisa kita lihat prosesnya. Ini adalah biji, kemudian ini sudah mulai muncul radikula, dan radikula ini semakin bertambah memanjang ke bawah tanah,
Dan ini sudah mulai muncul bakal dari batang, yaitu hipokotil. Dan ini kotiledon sudah mulai agak muncul ke permukaan, dan plumula atau bakal dari batang ini dia sudah mulai muncul ke atas permukaan tanah. Ini akar semakin tumbuh, semakin kuat ke dalam tanah, dan bisa kita lihat. Kemudian ini sudah muncul daun baru. Ini adalah bakal dari daun, dan juga kotiledonnya sudah mulai muncul. Dan ini kotiledon sudah mulai membuka, dan juga daun sejati sudah mulai terlihat. Dan ini adalah epikotil. Epikotil itu sudah saya jelaskan tadi. Epikotil adalah batang yang berada di atas kotiledon, sedangkan hipokotil adalah batang yang berada di bawah kotiledon. Yang kedua adalah tipe perkecambahan hipogeal. Tipe perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah. Nah, bisa kita lihat ini kotiledonnya berada di bawah tanah. Tipe ini merupakan pertumbuhan memanjang yang berasal dari epikotil yang menyebabkan plumula ikut keluar menembus bagian kulit biji dan akan muncul di atas tanah. Nah, jadi ini biji, kemudian ini mulai muncul radikula, kemudian ini sudah mulai tumbuh plumulanya, dan ini juga ada bakal daunnya sudah terlihat, dan kemudian bakal daun ini sudah mulai tumbuh terlihat di atas permukaan tanah, dan ini kotiledonnya ini sudah mulai terkelupas, dan kotiledon ini tetap berada di bawah tanah, dan ini adalah epikotil, dan ini hipokotil. Kemudian perbedaan perkecambahan antara epigeal dan hipogeal. Nah, apa sih perbedaan dari perkecambahan epigeal dan hipogeal? Ini terlihat berdasarkan letak kotiledonnya. Mengapa kotiledonnya bisa berbeda-beda tempatnya? Sebetulnya posisi kotiledon ini dia diam saja. Kotiledonnya tetap di situ-situ saja. Tapi faktor yang mempengaruhi perbedaan letak kotiledon ada pada batang yang tumbuh selama proses perkecambahan. Nah, jika selama proses perkecambahan yang memanjang adalah batang yang di bawah kotiledon atau hipokotil, kotiledon seolah-olah terdorong ke atas dan akhirnya keluar dari tanah, jadilah perkecambahan epigeal. Jadi misal ini ada tanaman, ini misal biji, kemudian yang memanjang ini adalah bagian bawah, misal ini adalah radikulanya. Jadi jika dia turun, dia semakin tumbuh ke bawah, secara otomatis kotiledonnya akan naik, dia akan tumbuh ke atas. Sebaliknya, jika batang bagian atas kotiledon yang memanjang atau epikotil, maka si kotiledonnya bakal tetap terpendam di tanah. Jadilah perkecambahan hipogeal. Jadi perkecambahan hipogeal, misal ini ada biji, kemudian dia tumbuh semakin atas, dia akan tetap diam saja, kotiledonnya akan tetap berada di bawah tanah. Jadi inti dari perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal ini terletak pada di mana letak kotiledonnya. Kemudian pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini membentuk akar, batang, dan daun. Ini disebabkan oleh meristem apikal. Jika tumbuhan monokotil, dia akan memiliki akar serabut, sedangkan tumbuhan dikotil, dia memiliki akar tunggang. Jaringan meristem primer ini yang berada di akar dan di batang, dia akan berdiferensiasi. Yang pertama, protoderm. Dia akan menjadi jaringan epidermis. Kemudian meristem dasar,
dia akan menjadi jaringan dasar, dan yang ketiga prokambium, dia akan menjadi silinder pusat. Jaringan meristem yang terletak di ujung akar menyebabkan pemanjangan akar. Nah, yang pertama ini adalah pertumbuhan primer dari akar. Yang pertama, daerah pertumbuhan pada akar ini yang pertama pada tudung akar. Ini adalah tudung akar, bagian paling bawah. Apa fungsi dari tudung akar? Fungsi dari tudung akar ini adalah sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Yang kedua adalah memudahkan akar menembus tanah karena dilengkapi dengan sekresi cairan polisakarida. Kemudian yang kedua ada daerah pembelahan, bisa kita lihat, atau meristem. Nah, letaknya berada di belakang tudung akar. Dia berada di belakang tudung akar dan dia senantiasa melakukan pembelahan diri setiap 12-36 jam dan menghasilkan hampir 20.000 sel baru. Nah, pembelahan ini terjadi secara mitosis. Kemudian yang ketiga adalah daerah pemanjangan. Ini letaknya berada di belakang daerah meristem. Daerah pemanjangan ini membentuk bakal epidermis ke arah luar, dan ini merupakan penyebab memanjangnya akar lebih jauh ke dalam tanah, namun tidak memanjang dan melebar ke segala arah karena adanya serat selulosa yang membungkus sel-sel itu pada dinding selnya. Kemudian yang keempat ada daerah diferensiasi. Ini daerah yang paling atas. Daerah diferensiasi atau pematangan ini membentuk pembuluh angkut, epidermis, dan bulu-bulu akar. Nah, pertumbuhan primer yang kedua ada pada batang. Ini terjadi di bagian ujung pucuk, berada di pucuk. Nah, pucuk ini atau kuncup, sel-selnya senantiasa membelah pada ujung tunas. Kuncup ini berdiferensiasi menjadi epidermis, flum, xilem, korteks, dan embulur. Nah, daerah pertumbuhan pada batang ini ada menjadi 3 bagian. Jika pada akar tadi ada 4, di bagian batang ini ada 3. Yang pertama adalah daerah pertumbuhan atau merismatik. Kemudian yang kedua adalah daerah pemanjangan. Yang ketiga daerah diferensiasi. Kemudian pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada pertumbuhan dikotil, yaitu di mana bertambahnya ukuran diameter akar dan juga batang. Ini disebabkan oleh meristem lateral. Kambium pembuluh ini, jika ke arah dalam, dia membentuk xilem atau pembuluh kayu. Jika ke arah luar, dia akan membentuk flum atau pembuluh tapis. Cara mudah untuk mengingatnya adalah jika xilem itu nyelem. Nah, itu gampang buat menghafalkan. Nah, pertumbuhan xilem dan flum tersebut menyebabkan batang bertambah besar dan terbentuk lingkaran tahun yang dipengaruhi oleh aktivitas pada musim kemarau dan penghujan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.